your battles. Jehovah Nissi, fight your battles. Come on. Jehovah Nissi, fight your battles. Jehovah Nissi, fight your battles. Jehovah Nissi, Jehovah Nissi, fight your battles. Amen. Jehovah Jireh, meet your need. Jehovah Rapha, heal your body. Jehovah Shalom, be your peace. Jehovah Nissi, Jehovah Nissi, fight your battle. Jehovah Jireh, Jehovah Jireh, be your peace. Jehovah Rapha, Jehovah Rapha, heal your body. Jehovah Shalom, be your peace. Jehovah Nissi, Jehovah Nissi, fight your battle. Jehovah Jireh, Jehovah Jireh, meet your need. Jehovah Rapha, heal your body. Jehovah Shalom, come on, sing together. Call the name. Call the name. Call the name. Call the name. Jehovah. All our praise. All our praise. All our praise. One more time. Call the name. Golden name. Golden name. Golden name. Jehovah. All our praise. All our praise. All our praise. All our praise belongs to Him. Jehovah Nissi, fight your battle. Jehovah Jireh, meet your need. Jehovah Rapha, Jehovah Rapha, heal your body. Jehovah Shalom, Jehovah Shalom, be your peace. Jehovah Nissi, Jehovah Nissi, fight your battle. Jehovah Jireh, meet your need. Jehovah Rapha, heal your body. Jehovah Shalom, be your peace. Anugerah-Mu melayakkan kami untuk menyembah-Mu, Tuhan. Kasih-Mu yang layakkan kami untuk menghampiri tahta-Mu yang kudus. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Kasih-Mu layakkan, kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku.
Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadimu. Kasihmu layakkan seluruh hidupku. Mampukan ku melakukan yang kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadimu. Ku terhubung denganmu, selalu mendekati hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atas. Ku terhubung denganmu, selalu mendekati hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Tak bisa ku terlepas, semakin jauh kami berlari. Takkan bisa kami lari dari rencana-Mu, Tuhan. Kami rindu menyembah-Mu, Tuhan. Kami rindu selalu berada di hadirat-Mu. Shalom Impact Youth, apa kabar kalian semua pada hari ini? Kita berharap kita semua ada dalam penyertaan Tuhan dan dalam pemeliharaan Tuhan yang selalu melimpah dalam kehidupan kita semua. Sebelum kita masuki sharing firman Tuhan, mari kita sama-sama siapkan hati dan pikiran kita dan kita akan berdoa. Kami mengucap syukur untuk segala anugerah-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur untuk segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Sampai detik ini kami tetap melihat kebaikan Tuhan itu melimpah dalam kehidupan kami. Bahkan kalau kami bisa bertemu pada saat hari ini semua hanya oleh karena kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kami. Kalau sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu, Tuhan siapkan hati dan pikiran kami untuk kami boleh menerima setiap kebenaran firman Tuhan itu menjadi benih yang boleh jatuh di dalam hati kami. Dan hati kami boleh menjadi hati yang subur sehingga benih firman Tuhan itu boleh bertumbuh. Dan tidak hanya bertumbuh tapi boleh berbuah, termanifestasi dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga hidup kami boleh menjadi berkat dan boleh menjadi dampak bagi orang-orang di sekitar kami. Kami bersyukur buat sore hari ini Tuhan, dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke Impact Youth, senang banget kita bisa ketemu pada kesempatan kali ini.
Dan kita sudah memasuki bulan yang baru dan kita memasuki dengan tema yang baru juga. Tema yang baru tentang value atau tentang nilai kehidupan. Setiap manusia itu pasti memiliki nilai-nilai atau prinsip dalam kehidupannya. Bahkan dalam sebuah organisasi, mereka pasti memiliki nilai atau value yang tercantum mungkin dalam visi dan misi. Gereja kita, Impact Community Indonesia, juga memiliki visi, yaitu melahirkan orang-orang yang percaya, yang dewasa dalam iman, hidup melakukan firman, dan hidup berdampak bagi keluarga, dunia pekerjaan, kota, dan bangsa. Dari visi ini membuat ada nilai dari Gereja Impact Community Indonesia. Dan nilai ini, visi ini bukan hanya sekedar menjadi sebuah slogan, tapi dari visi ini yang dibagikan sehingga setiap kita yang bergabung di Gereja Impact Community Indonesia maupun lewat Impact Family atau mungkin beribadah di Impact Youth atau mungkin ibadah di ibadah minggu memiliki nilai kehidupan yang sama yang dibangun bersama-sama, yaitu menjadi orang-orang percaya yang dewasa di dalam iman, hidup dalam kebenaran firman Tuhan, menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, dan endingnya supaya hidup kita bisa menjadi dampak, bisa menjadi berkat bagi lingkungan sekitar kita, mulai dari keluarga kita, sampai ke teman-teman pekerjaan kita, bahkan dengan lingkup yang lebih besar, kota dan bangsa kita. Bangsa Indonesia sendiri juga memiliki nilai-nilai yang dibangun oleh para pendiri bangsa, yang dirangkum dengan yang namanya Pancasila. Ada 5 poin dalam Pancasila yang itu menjadi dasar atau nilai keluhuran bangsa Indonesia. Merangkum dari nilai ketuhanan, kemudian nilai kemanusiaan, kemudian nilai persatuan bagi bangsa dan negara, kemudian nilai kerakyatan, dan nilai memberikan keadilan bagi seluruh warga bangsa Indonesia. Ini dirangkum dalam satu yang disebut Pancasila dan ini menjadi dasar dan itu memberikan nilai yang harus dihidupi oleh setiap warga bangsa Indonesia. Nah, bagaimana dengan kita yang adalah warga kerajaan surga? Kita hidup sebagai manusia, kita hidup di dalam bangsa dan negara, kita memiliki Pancasila yang membentuk nilai kehidupan kita. Kemudian dalam berjemaat, dalam bergereja, kita juga memiliki visi yang membentuk nilai-nilai dalam kehidupan sehari-hari kita sebagai anak Tuhan. Nah, sebagai warga kerajaan surga, ketika kita menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita telah ditebus dari kehidupan yang lama kita. Kita yang dulunya adalah hamba dosa. Ketika kita menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita menjadi hamba kebenaran. Kita menjadi orang yang bebas. Orang yang bebas bukan berarti hidup semaunya, tapi artinya orang yang bebas di dalam kebenaran itu adalah menaklukkan dirinya untuk menjadi pelaku-pelaku firman, tidak terintimidasi dari kehidupan lamanya, tapi dia dengan bebas dapat menghidupi kebenaran yang dibagikan lewat firman Tuhan. Nah, sebagai warga kerajaan surga kita juga memiliki nilai. Nilai-nilai kerajaan surga dirangkum dalam yang namanya Alkitab, dalam firman Tuhan. Makanya kenapa perlu sekali kita memiliki saat-saat pribadi dengan Tuhan. Saat-saat pribadi bukan hanya dalam doa, tapi bagaimana kita memiliki saat-saat bisa merenungkan firman Tuhan. Karena itu yang akan membentuk nilai kita. Kenapa kita harus dibentuk sebagai warga kerajaan surga? Kita yang dulunya sebagai hamba dosa. Dan ketika kita masuk menjadi hamba kebenaran, kenapa harus dibentuk? Supaya nilai-nilai kebenaran itu muncul dan itu menjadi dasar kehidupan bagi setiap kita. Nah, kita akan sama-sama belajar dari surat Paulus kepada anak rohaninya yang bernama Timotius. Di dalam 2 Timotius 2 ayat yang ke-19 sampai yang ke-23, Paulus berkata begini buat Timotius. Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh dan meterainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia, dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia.
Dari ketiga ayat ini Paulus sedang memberitahukan kepada Timotius, anak rohaninya, bahwa setiap kita dan juga Timotius, kita dari awal kita ini dilahirkan, diciptakan dengan memiliki benih ilahi. Apa sih benih ilahi yang ada dalam diri kita? Kita ini diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Di ayat yang ke-19 Paulus berkata, tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh dan meterainya. Ada meterai. Setiap kita membuat perjanjian kontrak itu pasti akan ada meterai untuk menguatkan dari isi surat kontrak itu. Paulus sedang ngomong, "Hai Timotius," atau buat kita semua, "Hai Impact Youth, dasar yang diletakkan Allah itu teguh dan kamu telah dimeteraikan." Meterainya apa? Yaitu Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Tuhan mengenal setiap hidup kita. Tuhan mengenal siapa diri kita. Tidak peduli apa masa lalu kita, tidak peduli seberapa buruknya, kelamnya kehidupan lama kita. Tapi Paulus mengatakan Tuhan mengenal setiap kepunyaannya. Dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan, hendaklah meninggalkan kejahatan. Paulus mengingatkan kepada Timotius, kenalilah Tuhanmu, bahwa Tuhan itu mengenal engkau secara pribadi. Bahkan Daud mengatakan dalam kitab Mazmur, Tuhan mengenal kita sejak dalam kandungan. Tuhan yang menenun hidup kita. Dan ketika kita menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita menjadi umat-umat kepunyaan Allah. Kita yang menyebut nama Tuhan. Hendaklah kita meninggalkan kejahatan. Karena apa kita harus meninggalkan kejahatan? Karena dalam diri kita, ketika kita menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, benih ilahi itu kembali dimunculkan. Benih ilahi itu akan bertumbuh dalam diri kita. Tapi pertanyaannya, kenapa masih banyak anak Tuhan yang hidup dalam dosa? Jangan-jangan kita tidak menyadari siapa identitas kita ketika kita menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita yang menyadari bahwa kita ini adalah orang yang terkutuk, orang yang terbuang, orang yang harusnya mati, kekal. Tapi kita diperdamaikan dengan Allah melalui darah Kristus. Itu yang membuat hidup saya dan saudara itu menjadi mahal nilainya. Karena kita ditebus dengan darah yang mahal. Dari ayat 20-21 dikatakan Paulus memberikan gambaran kepada Timotius. Rumah yang besar itu bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, tapi ada juga kayu dan tanah. Yang emas dan perak digunakan untuk maksud yang mulia, dan yang terakhir bukan dibuang, kayu dan tanahnya tidak dibuang, tapi untuk maksud yang kurang mulia. Nah, sadarilah teman-teman bahwa setiap kita ini memiliki benih ilahi, dan kita diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Panggilan setiap kita ini memiliki nilai yang mulia bagi kerajaan Allah. Siapapun pribadimu, apapun masa lalumu, apapun seberat apapun dosamu, ketika engkau menyerahkan diri kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka benih ilahi itu akan muncul dalam dirimu, dan setiap kita itu berharga di mata Allah. Setiap kita itu memiliki fungsi masing-masing yang berharga bagi kerajaan Allah. Jadi sadarilah identitas kita bahwa kita ini diciptakan dengan benih ilahi. Dan setiap kita dipanggil untuk menjadi perabot yang mulia. Perabot yang mulia dalam arti meninggalkan kejahatan kita untuk apa? Melakukan hal-hal yang berkenan kepada Allah. Melakukan hal-hal yang mulia, melakukan hal-hal yang menjadi berkat bagi sesama kita. Kemudian di ayat yang ke-22 sampai yang ke-23 dikatakan bahwa sebab itu jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Hindarilah soal-soal yang dicari-cari, yang bodoh dan tidak layak. Engkau tahu bahwa soal-soal itu menimbulkan pertengkaran. Paulus sedang mengingatkan kepada Timotius, kalau tadi yang pertama Paulus mengingatkan, hei, engkau ini adalah ciptaan mulia dari Tuhan. Ketika engkau menerima Kristus sebagai Tuhan Juru Selamat, tinggalkanlah hidup lamamu, tinggalkanlah kejahatan. Karena engkau sedang dibentuk untuk menjadi harta yang mulia bagi kerajaan Allah. Untuk apa? Untuk melakukan perbuatan yang mulia. Kemudian ketika kita dipanggil, firman Tuhan itu harus menjadi satu-satunya dasar pembentukan nilai dalam kehidupan kita. Paulus mengatakan pada Timotius, jauhilah nafsu orang muda. Paulus tahu banget
bahwa orang muda itu rawan banget dengan yang namanya godaan. Orang muda adalah orang-orang yang labil atau gampang mengikuti sekitarnya. Tapi Paulus ngomong, jauhilah nafsu orang muda. Kenapa? Karena engkau ini dipersiapkan sebagai harta yang mulia. Jauhilah nilai-nilai yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Contohnya apa? Paulus ngomong, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih, dan damai bersama-sama. Seberapa banyak hal-hal yang bertolak belakang dengan hal ini, itu juga kita alami. Kita mengalami ketidakadilan dalam pekerjaan, kita dibedakan oleh atasan kita, atau bahkan di keluarga kita mungkin dibedakan dengan saudara kita. Sehingga akhirnya membentuk nilai hidup kita, aku ini ternyata anak yang gak diharapkan. Aku ini ternyata orang-orang yang memiliki kemampuan yang tidak seberapa. Atau mungkin dalam hal kesetiaan, kita mungkin sering dikhianati oleh orang-orang di sekitar kita, atau mungkin dengan sahabat kita. Ketika mereka ada maunya, ketika kita baik dengan mereka, mereka coba baik dengan kita. Tapi ketika kita dalam kesusahan, belum tentu mereka setia dengan kita. Dan kemudian dalam kasih serta memberikan damai bersama-sama. Paulus sedang mengingatkan kepada Timotius, hal-hal ini yang harusnya menjadi nilai dalam kehidupan kita yang harus kita kejar, supaya kita memiliki nilai yang berharga bagi kerajaan Allah. Bahkan ayat yang 23 dikatakan, hindarilah soal yang dicari-cari. Bahkan dikatakan yang bodoh dan tidak layak. Karena hal-hal itu akan menimbulkan pertengkaran. Jadi Paulus dengan tegas banget ngomong kepada Timotius, kalau kamu mau berbeda, identitasmu itu adalah milik Allah. Kamu adalah barang yang berharga di hadapan Allah. Maka nilai-nilai kehidupanmu juga harus juga menunjukkan nilai-nilai yang berharga bagi kerajaan Allah. Tinggalkan nafsu anak-anak muda. Tinggalkan nafsu orang-orang yang sebaya dengan kamu. Karena itu nggak worth it buat kamu lakukan. Karena kamu itu sudah dipanggil untuk tujuan yang mulia. Jadi mari kita sama-sama merefleksi diri kita. Mungkin kita memiliki masa lalu yang kita pernah dilecehkan mungkin. Atau mungkin kita menjadi orang yang tidak dipandang. Bahkan mungkin kita berpikir, siapalah aku? Aku ini hanyalah orang kecil, seperti lilin kecil, yang ditiup angin kecil dan akhirnya mati. Tidak teman-teman, setiap kita, sadarilah, kita ini diciptakan spesial di mata Tuhan. Karena kita diciptakan menurut rupa dan gambar Allah. Dan setiap kita dipersiapkan untuk pekerjaan yang mulia. Jadi setiap kita harus memiliki nilai-nilai kehidupan yang mulia yang sesuai dengan kerajaan Allah. Pastikan bahwa firman Tuhan itu menjadi dasar yang membentuk nilai kehidupan kita. Itu menjadi satu-satunya panduan bagaimana kita bisa memunculkan nilai-nilai kerajaan Allah. Contohnya dalam hal kejujuran, firman Tuhan dengan jelas mengatakan, katakan iya di atas iya dan tidak di atas tidak. Dalam hal kesetiaan, Tuhan sudah menjelaskan, aku Allah yang setia sejak engkau tidak setia. Dalam hal mengasihi sesama, Tuhan sudah mengatakan, ampunilah musuhmu dan berkatilah mereka. Itu adalah nilai-nilai kerajaan Allah yang dibagikan kepada kita. Dan kemudian yang ketiga, supaya kita bisa memiliki nilai-nilai kerajaan Allah, pastikan kita memiliki komunitas yang bukan membantu membentuk nilai kita. Siapa orang di sekitar kita yang kita izinkan untuk membentuk nilai kita? Mazmur 1 ayat yang 1 dikatakan begini, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Keputusan ada di tangan kita. Kita mau memasukkan diri kita ke dalam lingkungan yang seperti apa. Kalau kita mau memiliki nilai-nilai yang baik, pastikan bahwa orang di sekitar kita itu juga memiliki nilai-nilai yang sama yang mau kita bangun dalam diri kita. Kalau kita berada dalam komunitas yang tidak sehat, komunitas yang hanya mementingkan diri sendiri, komunitas yang mementingkan penampilan, komunitas yang menjunjung tinggi tentang harta, atau pride mereka adalah dari harta benda mereka, secara tidak langsung nilai itu akan yang membentuk kita. Tapi kalau kita berada dalam komunitas yang benar, mungkin dalam Komsel, dalam Impact Family, atau mungkin dalam lingkungan-lingkungan di sekolah, lingkungan yang baik, yang membangun kehidupan kita, itu akan memberikan nilai-nilai yang baik yang muncul dalam kehidupan kita sehari-hari. Berbicara tentang nilai, itu bukan tentang apa yang kita pakai. Tetapi berbicara tentang nilai,
itu adalah tentang apa yang keluar dalam kehidupan kita. Berbicara tentang nilai, itu bukan berbicara tentang mahalnya barang yang kita kenakan, atau seberapa pintarnya kita, atau seberapa tingginya pendidikan kita, atau seberapa mahalnya sekolah tempat kita belajar. Tapi berbicara tentang nilai kebenaran firman Tuhan, itu adalah kualitas yang muncul dalam kehidupan kita. Apakah kita orang yang berintegritas, kita yang menjunjung tinggi kejujuran, menjunjung tinggi tentang pengampunan, menjunjung tinggi tentang bagaimana memberkati atau mementingkan orang lain daripada kepentingan diri sendiri, atau kita menjadi orang-orang yang memiliki nilai bagaimana memuaskan diri sendiri. Yang penting aku, semuanya tentang diri sendiri, self-centered. Percayalah, prinsip itu akan membentuk nilai kehidupan kita. Prinsip apa yang mau kita bangun dalam diri kita? Prinsip itu akan terbangun dari apa yang kita izinkan masuk dalam diri kita. Kalau kita membangun prinsip kita berdasarkan kebenaran firman Tuhan, maka saya dapat pastikan yang menjadi dasar nilai dalam kehidupan saya dan saudara, itu juga adalah nilai-nilai kebenaran firman Tuhan. Nilai itu dapat terbentuk dari budaya, dari lingkungan sekitar, atau bahkan dari apa yang kita tonton. Dan nilai yang kita punyai itu akan membentuk identitas kita. Jadi pastikan identitas kita sebagai warga kerajaan surga, sebagai umat tebusan Allah yang muncul dalam kehidupan kita, itu adalah nilai-nilai kebenaran firman Tuhan. Karena saya dan saudara diciptakan dan dipanggil untuk menjadi harta yang mulia bagi kerajaan Allah. Di dalam Yeremia 18 ayat yang keempat, dikatakan, apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Saya akan akhiri dengan begini teman-teman. Setiap kehidupan kita menjalani yang namanya proses kehidupan. Setiap hidup kita itu tidak akan pernah lepas dari yang namanya perjalanan kehidupan. Ketika kita masih usia sekolah, perjalanan hidup kita adalah apa? Ada di sekolah. Kita belajar dari Senin sampai Jumat, dari pagi sampai siang, itu perjalanan hidup kita. Ketika kita memasuki perkuliahan, kita sedang dibentuk bagaimana mulai mengenal dunia kerja, bagaimana mengenal berinteraksi dengan orang lain. Dan kemudian ketika kita bekerja, kita memasuki fase perjalanan hidup yang berikutnya. Bagaimana kita belajar untuk mengelola keuangan, bagaimana juga kita belajar merawat atau berhubungan baik dengan orang tua kita, atau bahkan mulai kita mengenal lawan jenis kita untuk mulai membangun hubungan. Itu disertai dalam perjalanan kehidupan kita. Dalam kerohanian kita ini juga ada dalam sebuah perjalanan kerohanian, perjalanan iman kita. Nah, nilai yang ada dalam diri kita itu terbentuk melalui proses kehidupan. Setiap kita itu pasti pernah memiliki masa-masa kelam. Setiap kita pasti pernah memiliki masa-masa pembentukan. Bertahanlah, tetap jalani setiap proses kehidupan yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Karena seperti yang Yeremia katakan, kita ini seperti tanah liat, bejana tanah liat yang dibentuk oleh sang tukang periuk, yaitu sang Allah. Ketika bejana ini rusak atau tidak sesuai hasil yang diharapkan, maka akan dihancurkan, dibentuk lagi. Supaya apa? Endingnya begini, supaya menjadi bejana yang baik menurut pemandangannya. Bukan bejana yang baik menurut pemandangan bejana itu sendiri. Saya dan saudara dibentuk Allah, bukan untuk menjadi orang yang baik bagi pemandangan kita sendiri atau bagi orang lain. Tapi setiap kita dibentuk untuk kita bisa menjadi orang yang baik, yang berkenan di pemandangan Allah. Jadi pastikan bahwa nilai yang kita bangun dalam diri kita itu adalah nilai kebenaran firman Tuhan. Sadarilah bahwa identitas kita ini adalah gambaran serupa dengan Allah. Kemudian yang kedua, pastikan bahwa firman Tuhan menjadi satu-satunya dasar yang membentuk nilai kehidupan kita. Dan yang ketiga, pastikan juga kita berada di dalam komunitas yang tepat, kita berada dalam komunitas yang sehat, komunitas yang sefrekuensi yang bisa terus membangun nilai kehidupan kita. Supaya apa? Hidup kita menjadi dampak, hidup kita bisa menjadi saksi buat orang-orang di sekitar kita. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Saya mengucap syukur Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Yang hamba sampaikan ini sangat terbatas. Tapi Roh Kudus, Engkau yang tidak terbatas, Engkau yang terus memberikan
kebenaran-kebenaran firman-Mu untuk setiap anak-anak Impact Youth. Engkau yang terus berkarya dalam kehidupan mereka. Biarlah mereka terus membangun saat teduh, memiliki saat-saat pribadi dengan Engkau. Sehingga prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan itu tidak hanya sekedar kami ketahui, tidak sekedar kami renungkan, tapi itu boleh kami lakukan. Dan itu yang membentuk nilai budaya dalam kehidupan kami sebagai warga kerajaan surga. Kami memang ada di dunia Tuhan, tetapi kami adalah warga kerajaan surga yang memiliki tugas membagikan nilai-nilai kerajaan surga bagi masyarakat di sekitar kami. Kami bersyukur untuk kebaikan-Mu, buat kebenaran firman-Mu yang Tuhan izinkan pada hari ini. Bersyukur untuk segala anugerah-Mu, dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berada dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Pastinya teman-teman Impact Youth diberkati dari awal sampai akhirnya, khususnya firman Tuhan. Jangan lupa direnungkan, dikerjakan dalam kehidupan kita sehingga mempermuliakan nama Tuhan. Amin. Terus ikuti Impact Youth secara online setiap Sabtu jam 5 sore waktu Indonesia Barat di channel YouTube-nya Impact Community Indonesia. Dan teman-teman yang ada di Jakarta sekitarnya, kami undang bisa berseru-seruan bersama, bertumbuh di dalam Tuhan bersama-sama dalam Impact Youth Onsite. Kita ketemu tatap muka setiap hari Minggu jam 5 sore waktu Indonesia Barat, di mana di Gereja Impact Community Indonesia di Mall of Indonesia lantai P3. Dan teman-teman semua, bukan cuma hari Minggu aja, tapi kita juga ada komsel, komunitas selnya yang diberi nama Impact Family. Teman-teman bisa mendaftarkan diri kalian di nomor yang ada, tinggal scan QR code yang ada, nanti diarahkan untuk secara online bisa ikut Zoom dan akhirnya bisa bertumbuh bersama di sana. Akan dibagi berdasarkan segmen, teman-teman yang pelajar, yang mahasiswa, yang pro, yang ada di sana. Nanti teman-teman punya teman-teman yang bisa saling mendukung satu dengan lainnya. Dan untuk yang mau gabung secara onsite, ada di Sabtu 2 minggu sekali, teman-teman bisa hubungi admin yang ada. Komselnya ada di mana? Komselnya ada di Gereja Impact Community Indonesia di Mall of Indonesia lantai P3. Bahkan di 2 minggu selang-selingnya kita juga ada kegiatan. Ada sports day yang ada, teman-teman yang mau olahraga bareng, berkomunitas melalui olahraga yang ada juga bisa hubungi admin yang ada di Jakarta sekitarnya, sehingga kita bisa bersama-sama udah bertumbuh di dalam Tuhan. Dan teman-teman semua, bahwa Impact Youth ada pelayanan Impact Youth Goes to Campus. Teman-teman yang punya persekutuan doa, ada rockris yang ada baik di kampus, di sekolah, atau mungkin ada komunitas teman-teman sendiri yang kecil-kecil yang ada. Kalau mau kami layani, bisa hubungi nomor admin yang ada. Kami siap melayani teman-teman semua. Jangan sungkan-sungkan, jangan ragu-ragu, hubungi kami. Kita akan datang dan kita bisa bertumbuh bersama-sama. Dan terakhir, untuk kalian yang mau mensupport pelayanan Yayasan Tangan Pengharapan, seperti yang kalian tahu, kalian bisa beli merchandise keren ini. Banyak banget, ada kaos, ada sweater, ada hoodie, banyak banget di sana. Teman-teman bisa beli di sana, nanti jadi berkat dari apa yang kalian beli. Karena you buy means you donate. Itu aja teman-teman semua, sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Telah rilis single terbaru dari Ichi Worship featuring Dave Gerard Kue dengan judul Dalam Nama Yesus. Sudah tersedia di seluruh music digital platform kesayangan Anda. Kiranya menjadi berkat bagi kita semua. Bagi saudara-saudara yang diberkati Impact Community Indonesia dan ingin memberikan persembahan atau donasi, dapat disalurkan ke rekening Bank Gereja Impact Community Indonesia dan Yayasan Tangan Pengharapan, serta QR Code BCA Mobile, GoPay, OVO, Dana, Shopee, dan Link Aja. Ibadah Impact Community Indonesia menjadi 5 sesi. Ibadah jam 8 pagi, jam 10, jam 12 siang, jam 3 sore, dan jam 5 sore. Seluruh ibadah berlangsung onsite di Mall of Indonesia, lantai P3, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Bagi jemaat yang ingin mengikuti secara online, ibadah live streaming dapat diikuti pada pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Impact Community Indonesia. Mari bersama-sama untuk datang dan mengikuti 60 Minute Worship secara onsite setiap Rabu malam pukul 19.30 waktu Indonesia Barat, langsung di Gereja Impact Community Indonesia, Mall of Indonesia lantai P3. Mari bawa keluarga dan ajak orang-orang yang Anda kasihi. Impact Community Indonesia Friday Service, ibadah setiap hari Jumat yang ditayangkan secara online pukul 19 waktu Indonesia Barat. Ibadah Saturday Service,
Ibadah Sabtu Impact Community Indonesia ditayangkan online setiap Sabtu pukul 19 waktu Indonesia Barat di YouTube Impact Community Indonesia dan YouTube Henny Kristianus. Setiap ibadah online Impact Community Indonesia sudah tersedia subtitle dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan Mandarin. Anda dapat mengaktifkan dengan klik tombol CC atau closed caption pada layar Anda. Healing Worship Night setiap Selasa pukul 19 waktu Indonesia Barat akan disiarkan secara langsung di YouTube channel Impact Community Indonesia dan Henny Kristianus. Spesial bagi kaum muda, ibadah Impact Youth pukul 17 waktu Indonesia Barat di Mall of Indonesia lantai P3. Bagi jemaat di luar kota Jakarta dapat menyaksikan ibadah youth secara online di YouTube Impact Community Indonesia. Bagi Anda yang ingin tahu lebih banyak tentang firman Tuhan, dapat bergabung dalam Bible Study Impact Community Indonesia melalui virtual setiap 2 minggu sekali pada hari Sabtu pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Pendaftaran ini gratis dan dapat dilakukan dengan mengisi form registrasi melalui scan QR Code atau dapat menghubungi nomor yang tertera di layar Anda. Saksikan Menabur Cinta untuk Indonesia setiap Sabtu jam 11 waktu Indonesia Barat di YouTube Tangan Pengharapan. Ikuti Daily Devotion setiap hari Senin sampai dengan Jumat jam 6 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Henny Kristianus serta pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Yohanes Kristianus. Impact Community Indonesia memiliki sebuah komunitas untuk kita bertumbuh bersama. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin bergabung di Komsel Impact Community Indonesia, dapat mengisi link form pendaftaran di bawah ini. Bagi Anda yang rindu menjadi jemaat Impact Community Indonesia, dapat mengisi Google Form atau scan QR Code di layar Anda. Saudara dapat mengirimkan permohonan pelayanan doa dan konseling, atau jika Anda memiliki doa yang terjawab, serta kesaksian atas jawaban doa Anda, melalui Google Form, WhatsApp, atau email impactcommunity.id@gmail.com. Bagi Anda yang rindu untuk dibaptis, Anda dapat mendaftarkan diri Anda dengan scan QR Code yang ada di layar kaca atau menghubungi kami di 0811 9777 745. Mari bergabung dalam perjalanan ziarah ke Turki 7 Gereja Wahyu, tanggal 15 hingga 25 September 2024, bersama Pastor Yohanes dan Pastor Henny Kristianus. Dalam perjalanan ini, kita juga akan mengunjungi Kapadokia dan Troy. Dapatkan bonus menaiki cable car di Pergamon Acropolis dan menginap di Hotel Bintang 5 selama perjalanan. Daftarkan diri Anda sekarang juga, karena tempat sangat terbatas, dengan menghubungi nomor yang tertera di bawah ini atau dapat menghubungi Booth Kanatur di lobi Impact Community Indonesia, Mall of Indonesia lantai P3. Tangan Pengharapan memproduksi merchandise Positive by YTP dan batik Tangan Pengharapan untuk menolong pendidikan anak-anak pedalaman Indonesia. Pembelian dapat dilakukan di online store Tangan Pengharapan, di Tokopedia, Shopee, dan WhatsApp merchandise Tangan Pengharapan di 0813 1100 5568. Temukan dan ikuti media sosial kami di YouTube dan Instagram Impact Community Indonesia.